Dan singkat cerita, uangnya sekarang sudah ada di pihak-pihak lain lah yang katanya mau membangun cabang, dan ternyata apa yang menjadi program perusahaan tidak tercapai di sini. Dan akhirnya ya sampai hari ini kalau tidak salah terakhir membuat laporan keuangan terakhir di 2024 seperti itu. Nah, jadi di sini mungkin besar kemungkinan, ya, bukannya pasti ya, tapi besar kemungkinan dari cerita yang saya baca, kemungkinan salah satu contoh IPO Teguk yang berjalan 2 tahun ini tidak menghasilkan hal yang menguntungkan bagi pemegang sahamnya. Seperti itu. Jadi ini adalah suatu studi yang menarik bahwa saham itu memang suatu investasi yang berisiko. Nah, dan yang kedua adalah mari saya bisa mencoba untuk memberikan suatu pesan bahwa sebagai seorang investor itu tidak memiliki sense of business. Oke. Ini jangan sampai ada orang melakukan investasi saham, dia itu tidak mengerti dan tidak mengetahui sebuah proses bisnis. Karena apa? Membeli saham, sebenarnya kalau kita hold sahamnya, itu ya membeli perusahaan. Lah bagaimana kita itu bisa memiliki sebuah perusahaan yang memang ternyata bagus dan sesuai harapan kita, kalau kita tidak mengerti bisnis perusahaan itu tuh apa? Gitu. Jadi sebenarnya cerita hari ini yang saya angkat, yang saya baca, inilah sesuatu yang terjadi sangat umum, dan mungkin banyak pihak dari yang membeli saham 30%. Ini cuma salah satu contoh TGUK. Saya tidak tahu apakah besok akan comeback dan akan menjadi sukses, saya nggak tahu. Tapi datanya yang hanya saya bisa snapshot ya per tanggal 22 Juli yang saya baca saat ini. Bahwa pasti akan ada orang yang membeli saham ini yang tidak memahami sebenarnya ini perusahaan bisnisnya apa. Even dia nggak tahu TGUK itu apa sih gitu, barangnya apapun dia nggak tahu. Bagaimana mungkin kemungkinan dia untuk untung akan menjadi semakin kecil, betul nggak? Ya. Ya, seperti itu. Oke, nah tadi dikatakan ya bahwa ada case-case yang sebetulnya kita di luar dugaan dari para investor atau masyarakat ya Mas. Artinya ini kan di luar kendali kita ya. Berarti bisa dikatakan ketika ada perusahaan menawarkan sahamnya atau IPO, kita harus lebih selektif dan lebih cerdas. Jangan sampai ya mungkin ada juga masyarakat akhirnya sahamnya kena suspend atau mungkin turunnya jauh banget gitu, Mas Ryan. Nah, ini dia. Apa yang membedakan membuka kedai bakso sendiri dan menginvestasikan uang membeli saham perusahaan bakso yang ada di Bursa Efek. Misalnya ternyata ada perusahaan restoran bakso lah. Okay. Dia jualan bakso lah dan dia ternyata melistingkan sahamnya di Bursa Efek. Bedanya apa? Bedanya adalah kedai bakso di sebelah rumah kita yang kita bangun. Kita tuh bangun dengan tangan kita. Jadi kita mengatur A to Z-nya, ataupun kita nyuruh orang yang kita bisa suruh langsung. Karena kita adalah sebagai pemegang saham fullnya. Full, oke. Ya kan? Jadi artinya kita take care dan juga kita taking control terhadap kedai bakso yang kita bangun di sebelah rumah kita. Mau mulai dari baksonya, suppliernya, bentuk mangkoknya, garpunya, sausnya, sambelnya, bangkunya, logonya, harganya kita atur semua. Oke. Ya. Misalnya buka kedai bakso berapa? 200 juta. Ya udah masukin 200 juta. Nah, sekarang bedanya apa dengan ada perusahaan jualan bakso juga, restoran bakso ada di Bursa Efek. Kita taruh juga uang kita 200 juta dan kita dikembaliin saham. Bedanya adalah kita nggak bisa apa-apa. Kita tidak bisa vote untuk apapun di situ. Kecuali kita punya saham dalam jumlah yang sangat besar. Mayoritas. Sangat besar tuh subjektif. Tapi kalau mayoritas artinya kita bisa menjadi pengendali. Suara kita ada suaranya, bunyi. Gitu. Tapi kalau kita satu lot doang, di mana di situ katakanlah ada 1 juta lot, satu lot dari 1 juta lot mana ada yang mau dengar, bener nggak? Kamu bagian kecil mau ikut-ikut memberikan kontribusi, nggak bisa, sorry. Jadi kita di sini tidak bisa melakukan apapun, tidak bisa menginterrupt, tidak bisa mengusulkan.
Bedanya nih ya, kalau kita terlalu kecil kepemilikan saham. Jadi beda dasarnya dari kita itu berinvestasi. Sebenarnya mungkin bisnisnya ada di sekitar kita. Tapi ketika kita menginvestasikan kita ke pembelian saham di Bursa Efek Indonesia, di Wall Street, di Amerika, di DAX Jerman, terserah mau di manapun. Lah, atas bisnis tersebut selama kita bukan mayoritas, ya kita cuma tinggal menunggu dengan sabar untuk dapat untung atau untuk dapat rugi. Seperti itu. Oke, nah kalau kita juga membahas soal IPO ya, ini banyak juga ya Mas perusahaan-perusahaan yang sebetulnya kita juga nggak terlalu tahu atau mungkin ya kita hanya memprediksi gitu ya. Akhirnya kita ikut-ikutan untuk membeli saham IPO. Nah mungkin pada di hari pertama, kedua itu naik ya, tapi ada juga yang sebaliknya langsung terjun bebas. Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan oleh masyarakat, Mas Ryan, ketika dia memilih saham IPO dibeli atau tidak? Saya begini, kalau baru 1-2 hari naik dan turun itu adalah proses pembentukan harga. Bagaimana nanti secondary market lah ibaratnya itu merespon atas kewajaran harga yang ditawarkan pertama kali sebenarnya. Nah, satu perusahaan ini, contohnya di sini kan harganya 110 perak gitu ya. Nanti harganya naik ya, berarti kalau asumsinya baru awal-awal itu kita bisa mengatakan, oh masyarakat ngelihat bahwa 110 terlalu murah, makanya dibeli. Ya. Kalau dia turun berarti masyarakat loh, omongannya dengan gampang bahwa yang namanya pasar persaingan sempurna itu ada di Bursa Efek loh ya. Ya, jadi pembeli dan penjual bersifat sangat rasional, sangat berpendidikan, mengerti apa yang dilakukan dulu. Begitu dia turun berarti dianggap harga awal 110 terlalu mahal, sehingga dijual lebih murah. Anggapannya sebenarnya di situ. Tapi kalau kita bicara yang namanya investasi mana ada harian. Kita buka kedai bakso di sebelah rumah kita, emang bisa balik modal dalam waktu 2 hari? Jualan bakso apa itu? 2 hari balik modal kan nggak mungkin. Coba kita pikir-pikir. Itu nggak ada rumus yang kita bisa untung dalam waktu sangat pendek lah. Katakanlah 3 bulan balik modal buka kedai bakso. Itu daging apa? Kan nggak mungkin. Karena kan waktu kita menjual porsinya, sebenarnya kita lagi berusaha mengembalikan biaya investasinya. Atas mangkoknya, atas mejanya, atas sewanya, atas kompornya, atas kasirnya, atas mesin kasirnya, atas CCTV-nya, atas mesin cucinya. Itu kan sedang proses tuh break even point tuh dengan dibagi berapa mangkok bakso itu baru bisa balik modal. Logis nggak? Nah, jadi kalau kita bicara mengenai investasi, sebenarnya kalau awal-awal itu naik dan turun adalah suatu hal yang biasa. Cuma, nah ini cumanya, bagaimana menentukannya? Kalau sudah terjadi pada hari itu dan IPO, kita mengambil keputusannya adalah pada saat itu udah terlambat. Sebenarnya yang penting itu adalah logika berpikir dan keyakinan kita jauh-jauh hari ketika penawaran itu masih berbentuk penawaran dan kita belum melakukan keputusan. Di sini yang bermainlah dengan cara kita mencoba untuk berlogika. Ada logika bisnis, logika dagang, dan juga logika investasi di sana. Contoh, sekali lagi ya, ini contoh yang Teguk tadi, bukan saya yang ngada-ngada, tapi udah diliput di mana-mana. Jadi ini artikelnya sudah banyak ya. Artikelnya udah ada di mana-mana gitu. Ini saya mau coba study case lah ya. Mulai dari titik seperti 2023 sebelum penawaran kan ya boleh ya. Mas Ryan, sebelum kita ke study case ya, kita jeda iklan dulu. Small listeners yang mendengarkan dan menyaksikan di YouTube, jangan dihack lagi ya YouTube-nya. Udah bisa sekarang ya, walaupun yang nyaksikan telat. Tapi silakan masih bisa nonton live streaming di malam hari ini. Udah bisa ya YouTube-nya. Oke, Mas Ryan. Tadi Mas Ryan sempat membahas soal case TGUK ini ya. Nah, apa yang Mas Ryan baca dan amati terkait dengan hal ini, Mas? Iya, jadi begini. Kalau kita ngitung ya, misal ya kita lihat dari penawaran awal gitu ya. Kita kan sebenarnya dari penawaran awal kita bisa melihat dari sisi apa sih, Ryan? Jadi yang pertama kita bisa lihat dari penawaran awal itu mereka itu, si perusahaan tersebut itu waktu dia mau menawarkan, kita setidak-tidaknya melihat 3 aspek di sana ya. Dari sisi pendapatan, dari sisi hutang, lalu dari sisi laba.
Ya, jadi kan kalau pendapatan kan belum tentu laba dong, karena kan yang namanya laba kan setelah dikurangi dengan biaya. Nah, ini juga penting, kita juga harus tahu bahwa ada 3 elemen nih yang bisa kita lihat. Nah, coba kita lihat dulu di situ bahwa berapa di labanya tuh berapa gitu dalam apa yang kita mau beli lah ibaratnya gitu. Nah, kalau saya lihat di sini dengan kinerja awalnya, maka perusahaan TGOK ini menghasilkan laba pada saat sebelum di IPO adalah 12 miliar dalam 1 tahun. Ya, nah dari dalam 12 miliar dalam 1 tahun ini sebenarnya apa yang bisa kita ketahui selanjutnya adalah kita berpikir bahwa ketika nanti dia itu disuntikan modal 30%, kan 100% kepemilikan, 30% dikasih ke publik. Berarti logikanya adalah dia ngasih uang 30%. Berarti harus ada sesuatu yang terjadi dong dengan perusahaan. Kalau nggak, buat apa kamu terima uang dari saya? Misalnya begini, sekarang bayangkan begini. Ada sebuah kedai bakso di sebelah rumah, bukan punya kita. Lalu bagus kinerjanya. Oh, rame terus. Terus kita ajak ngobrol sama yang punya. Yang punya, gimana nih caranya bisa membuat bisnis kamu tambah berkembang? Kalaupun kamu bisa berkembang, kenapa kamu tidak lakukan? Biasanya kan, saya nggak bisa berkembang karena apa? Karena kurang duitnya, kan pasti arahnya ke sana biasanya gitu kan. Kurang duitnya, kurang orangnya, ujung-ujung kan duit juga. Benar nggak sih? Nah sekarang ketika dia bilang, iya saya itu bisa nambah kursi segala macam, saya bisa memperbesar, berarti kan dia perlu uang, ya kan? Nah berarti asumsinya apa dengan saya kasih uang? Andai kan saya mau jadi investornya dari kedai bakso itu, berarti kan saya kasihkan uang, berarti tujuannya dia bisa mendapatkan omset tambahan dong. Nah sekarang kita coba berhitung, kita berhitung ya. Si TGUK ini dengan 110 per lembar, terus 30% kepemilikan di publik, itu dia mengumpulkan uang 117 miliar. Wow. 30%. Andai kan gampang-gampangan, kalikan 3 saja, berarti kan 120 miliar dikalikan 3, berarti kan perusahaan itu nilai 100%-nya 360 miliaran dong. Buletin dah jadi 375 lah. 375 miliar tuh perusahaan, satu perusahaan besar itu jadi 375 miliar. Karena 120 miliarnya disuntik uang baru tuh ke dalam. Nah, ternyata sebelum perusahaan ini disuntik uang, itu menghasilkan laba 12 miliar setahun. Ya, ceritanya apa? Sekarang kita berasumsi dong, apakah dengan saya investasikan uang saya, mestinya apa? Harapannya, labanya naik dong? Yes. Nah, labanya mau naik berapa? Kira-kira ayo, Mas William deh yang tentuin. Saya kedapatan tambahan modal 30%, menyebabkan perusahaan ini menjadi 375 miliar, di mana laba sebelumnya 12 miliar. Saya kedapatan uang dari suntikan 30%, saya lepas saham saya berarti kan berharap bisa naik dong. Ayo jadi berapa? Hitung-hitung aja, hitung-hitung Ya, santai. mungkin bisa 100%-an lagi, Mas, untungnya berikutnya. Jadi berapa? Oke, jadi berapa ya? Ya jadi 24 miliar dong. Ya. Ya, berarti 24 miliar. Nah, kita tinggalnya 24 miliar kalau dibagi 375 itu sekitar berapa? 6%-an. Iya dong, kan? Begini cara berpikirnya. Uang 375 miliar, ini kan uang dong ibaratnya, total uang. Tapi ini kan bicaranya dengan market value ya. Saya menghasilkan laba akibat suntikan itu jadi 2 kali lipatnya. 100% naik labanya, berarti jadi 24 miliar. Yeah. Nah 24 miliar itu kalau dibagi dengan 375 itu setara 6%. Ya kita boleh lihat tuh, kalau dibandingkan dengan market cap, dengan labanya, apakah worth it buat kita? Ya misalnya kalau kita hitung, apakah kita terima dengan laba tersebut, pembandingnya. Lalu juga ada satu lagi yang bisa kita perhatikan, yang saya juga suka katakan seperti ini. Jangan lupa loh, misalnya Mas William nih, Mas William, saya punya uang 1 juta nih Mas William. Kira-kira Mas William ada ide nggak ya, bisnis apa ya Mas William ya? Kalau modal 1 juta, saya bisa dapat uang jadi 2 juta. Kepikiran nggak bisnisnya? Oke.
Ada nggak? Ada nggak? Ada lah, mestinya ada ya. Ada. Ya jualan apa, pakai baju, kayak apa, kayak ya 1 juta jadi 2 juta nggak susah dong, 100% kan ya? Betul. Oke, sekarang saya tanya, Mas William, saya punya uang nih 100 miliar. Kalau 100 miliar bisnis apa ya Mas William? Biar, kan Mas William pinter tuh, 1 juta jadi 2 juta, 100%. Saya punya uang nih 100 miliar. Mas William berarti sama pinternya dong. Jadiin dong 100% juga jadi 200 miliar. Sanggup nggak? Ya sanggup, karena mungkin gerainya diperbanyak atau mungkin jumlahnya diperbanyak gitu, Mas. Susah nggak untuk mencapai, kalau dikasih 1 juta jadi 2 juta, lebih gampang mana 1 juta jadi 2 juta atau 100 miliar jadi 200 miliar? Lebih gampangnya 1 juta tapi. Yang 1 juta, bener nggak? Kenapa? Nggak gampang loh. Orang yang nggak Betul. biasa megang 100 miliar, ngitung nolnya aja susah, apalagi mau ngitung sebainnya, bener nggak? Jadi kayak gelap mata nggak sih, Mas? Kayak bingung gitu. Sekarang gampang aja, saya tiap hari itu cuma makan 1 piring, tiba-tiba saya dikasih 50 piring. Kamu bisa sanggupin habis nggak? Bisa sih, tapi ya nggak gampang. Nah ini juga sama gitu loh. Jadi perusahaan yang dari sebelum IPO juga punya tantangan sebenarnya ketika dia menerima sesuatu yang besar. Yang mungkin berapa? 5 kali lipat atau 10 kali lipat dari apa yang dia bisa miliki pada saat ini. Suruh mengembangkan, dan tadi Mas bilang, ya kalau 12 miliar bisa jadi 24 miliar. Untungnya nggak segampang itu juga. Karena sih nggak pernah megang uang segitu kali ya, Mas. Iya, tapi itu juga terjadi pada keadaan perusahaan-perusahaan yang tadinya tidak TBK menjadi TBK, itu juga punya masalah itu. Dan jangan lupa, dia harus lapor lah, laporan keuangannya, diaudit akuntan publik, harus ada corporate secretary, harus ada fungsi ini dan fungsi itu di perusahaan. Kan yang tadinya tidak begitu ketat berubah menjadi ketat, berarti kan ada biaya yang bertambah juga loh. Ya kan? Nah, belum lagi kita bicara yang nomor 3 nih di sini. Apakah perusahaannya itu memang punya nilai keunikan sehebat itu untuk barang dan jasanya? Sehingga bisa dengan gampang kalau 1 dijadiin 10, ya segampang buka 10 cabang. Apakah memang produknya juga dan jasanya itu sebegitu gampangnya bisa diterima orang? Tidak semudah itu. Nah, kalau barangnya unik, kalau sekarang barangnya semua orang bisa jual, apa segampang itu? Oh, sekarang saya jualannya apa? Jualannya nasi goreng. Nasi goreng apa? Iya, nasi goreng aja. Semua juga bisa jualan nasi goreng. Kecuali, oh nasi goreng saya beda Pak, parutannya pakai emas. Emasnya ini beda Pak. Ya mungkin. Tapi kalau nggak ada nilai tambahnya di situ, semuanya bisa. Itu dalam bahasa ekonominya disebut sebagai barrier entry and exit. Kalau sebuah barrier dalam sebuah bisnis kita itu nggak ada unsur pembeda yang cukup sehingga barangnya ini terasa gampang-gampang aja, nggak akan serta-merta orang akan stick pada kita punya produk. Nggak ada perlu-perlunya saya harus konsumsi kamu, ibaratnya gitu loh. Saya pakai pesaing kamu aja. Jangan lupa loh, banyak peluang semakin besar, potensi untung semakin gede, pesaing akan datang. Ya. Nah, kalau nggak percaya tuh lihat yang mau buka yang namanya lapangan pedal hari ini. Nah, coba lo lihat. Demandnya tinggi betul, tapi akhirnya kok tiap belokan semuanya lapangan pedal. Apakah nggak bersaing nanti juga jadi turun harga sewa lapangan? Turun kayaknya Mas lama-lama itu. Betul nggak? Jadi suatu hal yang hari ini ada tren di sekitar kita. Jadi dalam kita bicara mengenai IPO nggak segampang itu. Kalau kita bicara menganalisa perusahaan IPO bisa untung gitu. Itu bukan suatu perkara yang begitu gampang loh. Jadi makanya saya kalau bilang bahwa, oh ya saham IPO ini oke untuk diinvestasikan pemula. Pemula yang seperti apa dan bisnis yang segampang apa dipahami oleh orang pemula. Sehingga kemungkinan dia untuk untung memegang saham itu dalam jangka panjang terbuka dengan lebar. Baik. Betul, jadi sesuatu yang menarik kita bicarakan. Mas Ryan, sebelum jeda, pesan apa yang mungkin penting ingin disampaikan kepada smart listener supaya ya kita nggak salah beli saham IPO seperti ada case-case yang tidak diinginkan gitu. Apa Mas? Ya, kalau kita ngomong begini, kita jadi seperti apa ya, mendemotivasi dan juga tidak mendukung program investasi dari Bursa Efek gitu ya. Saya sendiri kan juga orang yang mendukung orang untuk berinvestasi saham tentunya. Betul. Tapi kembali lagi kita perlu melihat ini yang sedang IPO ini memang
ada alasannya. Jadi ada hal yang perlu nanti kita pelajari di sesi selanjutnya. Kita mesti mendefinisikan bahwa alasan dia IPO itu yang dia kemukakan dan yang kita lihat itu sejalan apa enggak. Kalau tidak, kenapa ya? Jangan-jangan kan gitu ya. Itu loh, jangan-jangannya itu loh yang perlu kita coba pegang gitu. Karena apa? Jangan-jangan dengan agenda yang nggak bagus, nggak mungkin dia bilang, saya mau IPO ya karena perusahaan saya rugi, biar kamu aja yang rugi. Ya mana mungkin begitu kan? Nggak mungkin. Dan itu juga nggak akan dikasih untuk listing oleh regulator, bener nggak? Tapi kan ada aja itu kejadian. Gitu loh. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi. Sekaligus, kita adalah beli saham IPO dan berakhir buntung. Mas, sebelum kita ke penanya atau tanggapan, pesan apa lagi mungkin yang disampaikan kepada semua listeners yang ingin membeli saham IPO? Kenapa perusahaan itu pada akhirnya mau IPO itu memang adalah sesuatu yang mungkin tidak tertulis secara langsung ataupun mungkin ada yang nulis juga. Tapi yang jelas tidak mungkin ada agenda-agenda terselubung yang akan ditulis di situ. Nah, jadi sebenarnya kita harus tahu bahwa alasan-alasan klasik yang kita harus tahu sebuah perusahaan itu mau pergi menjadi perusahaan TBK. Satu, perusahaannya itu biar kelihatan lebih bonafit dan transparan, akuntabel. Ya dong, diawasi bursa, diawasi publik, laporan keuangan dijembreng di surat kabar, di-upload, di-download sama kita, dikritisi satu Indonesia bahkan dunia, otomatis secara transparansinya harusnya jadi lebih bagus. Berarti ada nggak perusahaan yang memang datangnya memang pengennya seperti itu? Ada, sudah pasti. Perusahaan yang kepingin dari perusahaan nasional berubah menjadi multinasional, berubah menjadi perusahaan global, ya jangan-jangan, jangan-jangan dia punya agenda terselubung lah gitu ya, dan nggak mungkin dia tulis gitulah. Nah sekarang kalau misalnya kita ditanyakan bagaimana melihatnya ya, jadi yang pertama ya perusahaan tersebut pengen menjadi lebih transparan dan akuntabel. Biasanya ciri-cirinya adalah perusahaan ini memang sudah menguasai secara nasional. Kalau dia belum menguasai secara nasional, masa dia mau tiba-tiba ngimpi mau menguasai multinasional dan internasional, ya terlalu jauh kali ngimpinya gitu ya. Jadi mungkin kita bisa melihat dari segi brand, kekuatan brand ya. Lalu yang kedua, bisa jadi dia mau mencari insentif pajak. Perusahaan kalau untung, ya maka kita harus tahu loh bahwa untung daripada perusahaan itu pada akhirnya bayar pajak makin hari makin besar. Nggak beda sama yang namanya pajak UMKM cuma bayar 0,5% doang seperti itu, dan itu kan juga sudah tidak ada kan gitu ya. Itu kan insentif untuk perseroan gitu. Artinya kita dapat insentif nih, pengurangan pajak akibat kita mau membuat ini menjadi listed company. Lalu yang ketiga juga bisa jadi dia mau melakukan yang namanya merestrukturisasi hutangnya. Nah ini mesti hati-hati di sini. Nah perusahaan yang tadinya dia menggunakan uang bank dan dia mungkin merasa bahwa bisnisnya, nah ini dia hati-hati, bisnisnya sudah mulai slow down, di mana utang bank itu sudah mulai berat, maka dia karena dia melihat bahwa perusahaannya memiliki value yang biasa dia jual, divaluasikan, maka dia melistingkan sahamnya untuk melakukan restrukturisasi hutang. Ini hati-hati. Beberapa juga tergelincir, nggak bisa comeback, bablas juga. Pada perusahaan udah puluhan tahun loh. Oke. Ini juga sudah ada ceritanya. Hati-hati nih kalau cerita restrukturisasi hutang. 4, mungkin mau bagi-bagi warisan. Maksudnya apa nih Mas Ryan? Bagi-bagi warisan ini karena mungkin dia adalah anak keluarga besar, konglomerat punya cerita, anaknya ada 12 ya. Jadi dia ada pemain sepak bola termasuk pelatih kan, 11 tambah 1. Ada 12. Jadi dia kepingin untuk daripada susah, anaknya itu 12-nya kan pasti nggak semuanya jadi orang yang punya kemampuan yang sama. Ada biasanya yang satu tukang minta duit mulu, ya kan? Yang satunya pintar cari duit. Lama-lama kan gerah dong. Minta duit mulu bapaknya pada gede. Ya udah akhirnya ya udah pokoknya ini perusahaan kita bagi aja. Kamu masing-masing sih kasih saham. Ya udah kamu atur sendiri tuh mau dijual bagaimana di publik, mau kamu simpan, kamu mau ambil saudara kamu punya kamu bayarin tuh atur sendiri. Jadi dia bagi-bagi warisan daripada nanti begitu kalau masih tertutup aja nanti tiba-tiba jadi ribut antar keluarga untuk warisan kan jadi kusut. Iya. Ya, itu bisa. Itu juga bagus tuh kalau perusahaan kayak gitu memang alasan utamanya adalah insentif, brandnya kuat, sudah nasional, multinasional, lalu mau bagi warisan. Wah, itu mah tinggal kita ikutan aja tuh, siapa tahu kan jadi beli sahamnya jadi kayak dapat warisan kan begitu kan.
Nah, ya kalau yang selanjutnya lagi ya mungkin adalah perusahaan yang memang dia mau mengembangkan usaha. Ya dia sudah pengen scale up lah. Oh saya usahanya saya kecil. Kalau saya begini terus mau sampai kapan saya bisa jadi besar? Tapi dia punya road plan yang jelas. Dia memang cukup menguasai pasar dan terbukti. Ya dia mungkin bisa juga dikasih kesempatan untuk raising fund lah untuk bisa mendapatkan tambahan modal dan akhirnya dia bisa berusaha. Nah yang paling terakhir yang nggak bagus dia mau exit. Exit Nah, yang mana ini gimana nih bahaya. maksudnya Mas? Ya exit ya, oh, perusahaan saya bagus, padahal emang udah tinggal mati doang. Perusahaannya bagus, oke banget nih, ayo semua pada beli. Oh di orang lain beli dia jualan terus, ya udah, habis itu ditinggal selesai. Nah itu ya ada banyak kasus yang begini di pasar modal dari tahun 2017 aja. Saya ingat kalau saya mau catat udah banyak tuh yang begitu yang udah kita bisa tulis gitu. Ini juga menjadi pertanyaan oleh regulator, maksudnya kamu nggak ngecium sama sekali kayak gini, ya kan? Masa udah sekolah kompetensi tinggi-tinggi banyak yang kumlot tapi nggak bisa nyium sama sekali, pura-pura tahu apa pura-pura nggak tahu kan? Jadi pertanyaan kita sama-sama. Oke, wah ini banyak insight di malam hari ini ya, smart listeners. Karena kita spesifik membahas soal saham dan IPO, ini juga sudah ada beberapa tanggapan yang masuk. Cukup banyak ya malam hari ini. Selamat malam dari Cahaya Matahari di YouTube. Beli IPO? Ya oke-oke aja, kata dia. Terima kasih pendapatnya Bapak Cahaya. Selamat malam dari Bapak Joni Budianto di Makassar. Mas Ryan, apakah saham IPO yang awalnya naik terus turun habis-habisan itu uangnya diambil oleh pengembang? Atau bagaimana Mas skemanya? Nah ini dari, ya silakan. Ya, jadi yang pertama itu ya itu mungkin kalau dia turun terus-menerus lalu juga kita lihat kepemilikan si pemegang saham yang awal gitu ya itu berkurang terus ya. Berarti dia itu yang mengambil skema yang paling terakhir, dia lagi exit. Kata Mas Ryan tadi kalau misalnya perusahaan itu dikasihnya dapatnya pas di awal aja Mas. Nah ya sekarang gini loh Mas, sekarang gini kan. Saya misalnya ini 100% ya, 30% kan sudah saya lepas. Oke, logikanya ya. Silakan. Ya 70% lagi kan saya boleh jual. Oh, iya. Ya kan, nah biasanya kalau perusahaan itu ada namanya ya ada lock up periodnya dan lain sebagainya. Itu ada hal-hal yang mungkin tertulis juga seperti itu. Tapi biasanya yang lock up itu adalah perusahaan mungkin papan akselerasi ya atau yang startup itu ya bisa seperti itu. Tapi kalau yang pengembang atau yang besar itu sejauh yang saya tahu mestinya sih tidak ada. Gitu ya. Atau memang yang khusus ya, misalnya yang perusahaan-perusahaan tek-tek besar tuh waktu itu ada aturan dia sebagai foundernya dan lain sebagainya dikunci nggak boleh keluar. Kalau nggak kan jangan-jangan dia udah kabur duluan, semua juga takut lah. Kamu foundernya di sini, nadinya ada di kamu, terus kamu keluar check out, bye bye, sayonara, goodbye, my love, ya matilah saya. Gitu. Biasanya kalau udah keluar dia ngambil untung ya Mas, sudah pasti ya? Pasti. Ya, makanya dia jual terus-terusan. Oke, wah, oke. Semoga terjawab. Selamat malam dari Bapak Dion di Jakarta. Untuk IPO sepertinya pemerintah perlu memberikan peraturan yang ketat supaya lebih selektif dalam memilih perusahaan yang akan dirilis ke publik. Dari Bapak Dion, silakan Mas Ryan. Sebenarnya membuat perusahaan IPO juga sudah cukup ketat ya. Cuma pada akhirnya ini kan pada orang itu pada pinter-pinter ya. Persiapan itu kan lebih jauh-jauh hari. Nah ini memang yang memang mau make up ini yang tukang make upnya nih make up artisnya ini pada pinter-pinter sehingga perusahaan yang bapuk pun selama memang mereka punya agenda tertentu akhirnya jadi kayak seperti ini tuh disebut dengan etika bisnis dan etika pasar modal. Nah kembali lagi mau sejauh mana etika ini mau dipegang dan memang dalam semua profesi itu paling sulit adalah yang namanya ujian etika. Kok kelihatannya bener kok ya dijawab jadi salah, yang salah jadi benar ya. Memang inilah tantangannya ketika kita bicara uang itu ya sebenarnya datangnya lah ide dan kepercayaan kan. Lah ini yang sudah mulai luntur akhirnya ya korbannya adalah kalau kita lakukan terus ya dengan semua praktik-praktik yang nggak beres gitu ya sehingga akhirnya ya orang jadi yang rugi adalah se-Indonesia loh. Oleh karena itulah kita kalau memang melihat masa depan, ya harus menjalankan etika dengan baik. Ya kalau enggak, ya sudah, ya mau diatur mau berapa tebal berapa jilid, ya percuma. Seperti kita pergi ke notaris saja. Kalau notaris tanya, Pak perjanjian ini aman, ini mau di stempel darah sekalipun sama yang namanya materai 1000 biji. Kalau niatnya udah mau nipu, ya nipu aja.
Jawabannya pasti begitu, tanya sama semua pejabat notaris tuh. Gitu loh. Oke, semoga Pak Dion dapat jawabannya dari Mas Ryan ya. Jadi untuk para yang tadi ya yang tidak sesuai dengan etika, jangan ini ya, jangan dilakukan ya. Karena Ya, kita mulai dari diri kita, mau nggak mau. daripada didoain seluruh Indonesia ya Mas Ryan. Iya. Doainnya betul. nggak baik lagi nanti kan, jangan nih. Iya. Oke. Terima kasih Pak Dion. Selamat malam dari Mbak Diana Putri. Ini juga dari Jakarta. Mas Ryan belakangan banyak sekali saham yang IPO. Dan beberapa cukup baik dengan kenaikan yang signifikan. Saya masih bingung kok pada besar-besar banget ya naiknya. Nah ini boleh nih Mas Ryan. Ya, naik yang besar ya, kalau mau bahasa curiganya adalah ya siapa tahu itu memang masih dinaikin ya. Karena kapitalisasi yang kecil lebih mudah untuk sebagian orang untuk disebut mengontrol. Saya jadi seperti menganggap bahwa pasar ada yang ngontrol, tapi jadi salah. Tapi logikanya adalah kalau sesuatu yang jumlah peredarnya terbatas ya otomatis gampang naik. Gitu loh. Dan kalau kita bicara bahwa banyaknya IPO di Indonesia, belum ada apa-apanya dibandingkan Singapura lah, let's say, atau Hong Kong, kita belum ada apa-apanya. Oh, oke. Kita masih kecil. Kalau Malaysia mungkin kita sudah kayaknya ya. Kalau saya sih nggak lihat data statistiknya Malaysia sekarang ya. Kalau terakhir itu saya baca kita sudah mulai bisa berimbang gitu. Tapi ya itulah kembali. Jangan mengejar kuantitas dan akhirnya kualitasnya jadi jelek. Lalu juga jangan pernah berpikir bahwa sesuatu yang naik itu adalah bagus. Karena bagus itu akhirnya harus kita lihat ini tuh bagus yang wajar apa bagus yang nggak wajar. Ya kalau perusahaan rugi terus-menerus, tapi harga sahamnya naik terus-menerus, logika berpikirnya kan bingung. Iya dong, kalau begitu memang aturannya semua yayasan aja suruh IPO. Rugi ya kan, minus ya namanya yayasan ya kan, IPO aja sekalian gitu kan. Tapi kan pada akhirnya tidak, yang namanya perusahaan itu pada akhirnya dibuat untuk untung. Kalau tidak jadilah yayasan atau lembaga amal. Betul. Semoga terjawab ya Mbak Diana. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Selamat malam Bapak Aziz, Mas Egi juga terima kasih telah bergabung. Kemudian Andika selamat malam di WhatsApp ya. Dan mohon maaf tidak bisa dibacakan semua karena sudah jam 8 ya. Dan Anda yang terlewatkan perbincangan pada malam hari ini bisa menyaksikan kembali di YouTube channel Smart FM walaupun nggak full 1 jam ya karena tadi di awal sempat hilang, nggak apa-apa bisa Anda saksikan kembali. Mas Ryan 1 menit sebagai closing statement silahkan. Ya ini bukan sebuah kampanye untuk tidak membeli saham IPO. Perusahaan yang IPO dan bagus itu juga banyak ya. Ya tapi jelas akan lebih banyak yang mungkin overvaluation di awal. Jadi harus realistis. Pada akhirnya kalau menurut saya loh ya, kekuatan brand dan produk dan layanan dan jasa yang diberikan itulah yang menjadi kekuatan awal bahwa perusahaan ini ketika disuntik akan menjadi tambah besar atau sebenarnya tidak, tuh titiknya di situ. Nah kalau perusahaan yang nggak memiliki barrier entry exit yang cukup tapi tiba-tiba begitu heboh IPO-nya, hati-hati, jangan-jangan itu ya nggak sehebat itu, cuma halu dan euforia aja. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Ryan. Kita ketemu lagi minggu depan dengan topik-topik menarik lainnya. Anda yang terlewatkan, sekali lagi Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channel Smart FM. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya William Darmon beserta dengan Mas Ryan Filbert mengucapkan terima kasih, selamat malam.